dan keputusannya harus punya komitmen ke sana gitu, ya, bukan sebaliknya. Nah begitu juga dengan PKS atau Golkar misalkan gitu ya. Golkar dengan platform ekonominya tentu juga harus punya cara pandang yang kuat gitu. Nah jadi memang ini berproses, Mas. Kita akui memang ini perlu terus kita sosialisasikan, sehingga nanti harapannya adalah setiap pengambilan kebijakan itu tentu untuk urusan legislasi ada di DPR kan, nggak mungkin di tempat lain gitu. Nah tentu harus punya landasan filosofi atau ideologi yang kuat sehingga mencerminkan cara pandang partai atau fraksinya dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi demikian, Mas. Terima kasih. Pertama dari Pak Ahmad ya. Negeri ini yang salah tata kelola. Saya dalam konteks itu setuju. Makanya reform itu perlu menyentuh aspek administratif reform. Kita sering salah deteksi atau bahkan salah obat. Tadi Ustadz Jazuli juga menyampaikan. Masalah itu ada di 3 tingkatan. Masalah itu ada di level policy, ada di level operasional, ada di level administratif. Kadang-kadang masalahnya di level administratif, kita menyelesaikannya dengan mengganti policy. Itu nggak pas. Masalahnya di level manajemen, kita ngomongnya level policy terus yang disalahkan. Ini harus clear, dan masing-masingnya harus clear. Dan saya melihat, misalnya tata kelola ini juga, saya mengevaluasi misalnya pembangunan infrastruktur kita lambat. Sering orang cerita karena kita nggak punya duit. No, saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan itu. Duit kita banyak. Problemnya adalah di tata kelola, bukan di financing. Financing yes, kita terbatas, tetapi dari yang terbatas itu masih tersisa. Gitu. Kita perlu lebih banyak, tetapi ini masih belum digunakan. Problemnya apa? Tata kelola. Salah satu problem tata kelola, kita tidak memiliki konduktor. Tadi ada orang banyak pinter-pinter, tetapi siapa yang jadi konduktor? Kita pinter main gitar, main apa segala macam, tapi kalau suruh main sendiri-sendiri ya runyam urusan. Itu yang terjadi. Dan ego itu banyak terjadi di antara kita. Makanya saya membangunnya, ayo kita mikir keindonesiaan ke depan, biar kita ada ego-ego. Ego antar partai, antar fraksi, antar apa segala macam. Kadang-kadang diskusinya atau bukan ke substan. Kalau ketemu substan ada masalah tidak sama yang di orangnya, gitu kan. Mestinya diskusikan substan. Ini Pak, jadi ada level itu yang kita harus jeli. Jadi terus tadi Mas Hanif, saya senang sekali. Memang evaluasi paket tadi belum menyentuh mikro. Terus terang ini saya personal opinion. Saya termasuk orang yang terkaget-kaget dengan rentetan paket yang sedemikian banyak. Padahal saya di pemerintah, saya peneliti. Karena tidak semua itu diambil dalam satu, saya nggak tahu di mana, gitu, di tim di mana, gitu. Mungkin sebagian memberikan kontribusi. Apa sih yang salah dari itu? Tapi yang dalam satu sisi itu memberikan sinyal bahwa kita harus berubah. Ada masalah-masalah yang banyak, kita harus berubah. Yes. Tapi tidak. Ini kan paket itu baru pledge-nya kan, baru pernyataan perlu perubahan. Untuk menderegulasi itu harus memperbaiki sekian banyak perpres, undang-undang, PMK dan seterusnya. Itu perlu waktu. Inovasi misalnya, saya sudah remind ke teman-teman, Mas, jangan dikira kalau mengalokasikan dana infrastruktur lewat PMN ke BUMN, memang akan menjadi ada giringnya, dia bisa naik. Kita taruh 1 triliun, bisa dia mengenerate pemodalan 5-6 kali lipat. Sehingga real yang digunakan bisa lebih dari itu. Tetapi administratif kita untuk menyelesaikan PMN 8 bulan gitu. Berapa 8 bulan? Ini real gitu. Jadi masalah administratif, masalah penyerapan anggaran tadi Mas Warija atau Pak Anies juga ya, itu juga sama. Kadang-kadang masalahnya bukan di policy, masalahnya di administrasi. Nah kita selalu berpikirnya menyelesaikannya policy, terus dengan monef, dengan di apa tepra dan sebagainya. Enggak, kalau polanya nggak dirubah, ya tetap saja. Misalnya gini,
Kalau di Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.